Di video sebelumnya kita sudah belajar apa artinya do das dan bagaimana penggunaannya sebagai helping verb dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan menjawab pertanyaan yang ada di akhir video tersebut. Bisakah contoh kalimat-kalimat ini kita buat menjadi kalimat negatif dan pertanyaan juga? Sedangkan di situ sudah ada do das sebagai main verb atau kata kerja utama. Ikuti terus ya. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, do das sebagai helping verb hanya ada dalam kalimat negatif dan pertanyaan karena dia berfungsi membantu kata kerja utama untuk membentuk kalimat negatif dan pertanyaan. Contohnya seperti ini. Mother cooks a cake. Ibu memasak sebuah kue. Mother sebagai subjek, kemudian cook sebagai kata kerja utama atau main verb, kemudian a cake sebagai objeknya. Ini adalah kalimat positif. Perhatikan di situ, cooks bisa berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan do atau does. Contohnya, mother does cook a cake atau mother do cook a cake. Nah, oleh sebab itu, do does sebagai helping verb atau kata kerja bantu itu hanya ada dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Tidak ada dalam kalimat positif. Sekarang kita buat kalimat tersebut menjadi kalimat negatif dan pertanyaan. Menjadi seperti ini. Mother does not cook a cake. Ibu tidak memasak sebuah kue. Ibu sebagai subjek, kemudian does not sebagai helping verb, dan cook sebagai main verb atau kata kerja utamanya yang dibantu oleh does not, a cake sebagai objeknya. Kalimat pertanyaannya menjadi seperti ini. Kita tinggal memindahkan kata does itu ke depan mother. Does mother cook a cake? Apakah ibu memasak sebuah kue? Does sebagai helping verb yang membantu cook. Kemudian mother sebagai subjek dan cook sebagai kata kerja utama, a cake sebagai objeknya. Sekarang kalian perhatikan contoh kedua dan perhatikan pula perubahan-perubahannya. Oke, smart learner semuanya, tetap mudah kan belajar do das sebagai helping verb atau kata kerja bantu. Nah, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan yang ada di akhir video yang lalu. Kita akan membuat contoh kalimat ini menjadi kalimat negatif dan pertanyaan. Perhatikan di situ sudah ada kata do das, tetapi dia sebagai main verb atau kata kerja utama. Dia diartikan dengan mengerjakan atau melakukan. Bagaimana kalau kita membuatnya menjadi kalimat negatif dan pertanyaan? Ini semua adalah kalimat positif ya, dan kita akan membuatnya menjadi kalimat negatif dan pertanyaan. Kita bahas satu persatu. Contoh kalimat nomor 1. I do homework with friends. Saya mengerjakan PR dengan teman-teman. I sebagai subjek, kemudian do sebagai kata kerja utama atau main verb, homework sebagai objeknya, dan with friends sebagai pelengkapnya. Perhatikan di situ sudah ada kata do, dia sebagai kata kerja utama atau main verb yang diartikan mengerjakan. Dia berfungsi sebagai kata kerja utama, bukan sebagai helping verb atau kata kerja bantu. Kita ubah menjadi kalimat negatif dan pertanyaan, berarti harus memerlukan kata kerja bantu do atau does. Perubahan kalimatnya menjadi seperti ini. I do not do homework with friends. Saya tidak mengerjakan PR dengan teman-teman. I sebagai subjek, do not sebagai kata kerja bantu, dan do sebagai kata kerja utama, homework sebagai objek, dan with friends sebagai pelengkapnya. Nah, perhatikan di situ ada dua kata do. Bolehkah seperti itu? Dalam satu kalimat ada dua kata yang sama. I do not do. Tentunya boleh ya, karena do not yang pertama itu sebagai kata kerja bantu dan do yang satunya itu sebagai kata kerja utama. Lalu bagaimana kalimat pertanyaannya? Kita tinggal memindahkan do ke depan I atau subjek dan not kita buang. Dan kalimatnya yang lengkap menjadi seperti ini. Do I do homework with friends?
Apakah saya mengerjakan PR dengan teman-teman? Berikutnya contoh kalimat nomor 2. She does all house chores. Dia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. She sebagai subjek, kemudian does sebagai kata kerja utama, all house chores sebagai objeknya. Kita ubah menjadi kalimat negatifnya. She does not do all house chores. Dia tidak mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. She sebagai subjek, kemudian does not sebagai helping verb atau kata kerja bantu, do sebagai kata kerja utamanya, dan all house chores sebagai objeknya. Kenapa kata kerja utama does berubah menjadi do? Silakan kalian cek di video sebelumnya ya. Untuk kata kerja utama yang ada penambahan s atau es, pada kalimat negatif dan pertanyaannya s ataupun es itu harus dibuang. Terus untuk kalimat pertanyaannya cukup mudah seperti yang sebelum-sebelumnya. Kata does not kita pindahkan ke depan she, tetapi kita harus membuang not. Perubahannya menjadi seperti ini. Does she do all house chores? Apakah dia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga? Sekarang kalian coba kerjakan untuk kalimat yang lainnya. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. Oke, Smart Learners, tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris di sini. Jika channel ini cocok dan sesuai dengan isi hati dan keinginan kalian untuk belajar bahasa Inggris, boleh dong diklik serta subscribe. Berikan juga komentar positif supaya kita bisa belajar bahasa Inggris terus di sini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Thank you for watching and following, and goodbye.